Dari mana Adam berada? Jadi gini nih ya, dalam definisi agama yang dimaksud dengan manusia itu adalah ketika jasad, hati, dan akal pikirannya itu adalah manusia. Sedangkan menurut definisi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu tidak menerima adanya jiwa kan, mereka tuh hanya fisik aja. Jadi mereka memahami manusia itu adalah kalau fisiknya manusia, ya udah dia disebut manusia. Sedangkan kalau menurut agama, kalau dia fisiknya manusia tapi akalnya belum manusia, hatinya belum manusia, ya dia bukan manusia, dia hewan. Nah jadi Australopithecus africanus misalkan, atau Pithecanthropus erectus misalkan, atau Homo mojokertensis misalkan, itu tuh hewan. Oh, jadi belum kategori manusia. Karena masih masih gitu. Mirip tapi. masih jadi karena mereka belum berbudaya, bahkan mereka tuh belum ngerti api yang tadi itu. Mereka juga masih bikin alat-alat, tapi alat-alatnya juga alat dari batu, setara kecerdasan gagak lah. Ya kalau begitu kan, ya kata agama itu bukan manusia. Jadi duluan mana manusia purba sama Nabi Adam? Ya duluan manusia purba. Nanti ketika manusia purba berevolusi misalkan sampai titik di mana, nah ini juga creepy sebenarnya. Para ilmuwan tuh gak tahu kapan Homo sapien pertama tuh lahir dan muncul. Dan tidak tahu bagaimana silsilah Homo sapien itu bisa terjadi begini gitu. Homo sapiens, Homo sapien bacillus. Nah itu tuh mereka tuh belum tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada film Avenger itu kan film yang sebenarnya menceritakan awal mula manusia. Jadi di situ ada Eternal, ada Celestial dan lain sebagainya. Jadi dalam film itu sebenarnya awal mulanya itu penceritaannya adalah ada Homo erectus dikawinkan dengan DNA dewa, makhluk luar angkasa. Iya. Jadilah Homo sapiens gitu kan dalam cerita itu. Oh, itu yang Anunnaki itu ya? Iya, yang kemudian menjadi Anunnaki juga. Nah, Anunnaki tidak di-share itu adalah gara-gara mau ditayangin film Avenger. Jadi Anunnakinya tidak jadi tayang gitu. Karena plot ceritanya sama. Nah, balik lagi ke Adam. Nah, belum sampai berarti ya, ini penjelasannya belum sampai. Belum. Nah, jadi memang ada jeda yang cukup membingungkan kapan Homo sapiens itu menjadi ada gitu dan disepakati itu. Nah, makanya banyak teori-teori yang menghubungkan ke sana gitu. Jadi ada yang disatuin dengan alien lah, ada yang disatuin dengan apa, ada aktivitas kosmik di luar sana yang mempengaruhi manusia dan sebagainya. Tapi intinya ketika Homo sapiens itu ada dan dia adalah yang pertama, maka dia itu adalah Adam. Jadi Adam itu adalah Homo sapiens pertama, di mana ciri fisiknya, otaknya, dan hatinya dalam tanda kutip itu semuanya sudah jadi manusia. Itulah yang disebut Adam. Iya, itu ada. Tapi berarti ada yang bentrok dengan ini kan, doktrin agama kan Adam itu memang dari langit turun. Kalau misalnya proses yang tadi memang prosesnya sejak awal dari bumi. Oh, tidak juga, Kang. Oh, gimana? Karena sebenarnya dalam agama Nabi Adam tuh tidak turun dari langit, tapi dari Taman Eden. Ya. Nah, Taman Eden itu diperkirakan ada di sekitar pegunungan Taurus atau Zagros di wilayah Mesopotamia kuno. Jadi di situ-situ kene, Kang. Berarti di bumi ya dengan dan Taman Eden itu sama kita bisa ditelaah sekarang, Kang. Kita bisa mengunjunginya. Yaitu di sekitaran wilayah Turki Selatan sekarang. Dan kebetulan di sana ribuan tahun yang lalu, mungkin puluhan ribuan tahun yang lalu, itu ditemukan banyak sekali kerangka-kerangka jenazah manusia yang disimpan dalam sarkofagus, peti batu. Di dalamnya tuh selalu dipasangin, dikuburkan itu orang sepasang. Tengkorak laki-laki, tengkorak perempuan, di tengah-tengahnya tuh dikasih ular. Tengkorak ular, ada persembahan di situ. Diduga bahwa itu adalah mereka punya cerita tentang nenek moyang mereka yang berseteru dengan ular.
Gitu. Jadi dipisah sama ular. Iya gitu. Jadi di selatan Turki, di sekitaran pegunungan Taurus, dan memang di situ tuh Kang, kalau misalkan Akang lihat geografisnya, dikelilingi gurun, dikelilingi daerah yang sangat tidak menyenangkan, tapi di situ tuh subur, enak, banyak sekali makanan dan ada banyak sungai di sana Kang. Oh itu yang Taman Eden itu? Iya. Jadi makanya ketika disebut yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam pahaman orang-orang Timur Tengah yang sangat panas, kemudian naik ke sana, itu tuh wilayah yang emang benar-benar relevan untuk disebut sebagai surga. Untuk pikiran Orang-orang gitu. Timur Tengah yang sedikit-sedikit lihat gurun lagi gitu. Nah, jadi Adam tuh kemungkinan diturunkannya adalah di sekitaran wilayah itu, di sekitaran Mesopotamia. Tapi saya penasaran kan taman di Timur Tengah itu yang disebut taman itu sebenarnya untuk ukuran kita kan biasa aja untuk di negeri tropis itu. Iya. Berarti kalau mereka lihat taman lansia surga juga kayaknya. Kalau kita itu bukan surga sih Kang. Jadi wilayah Nusantara itu wilayah yang daya dukung kehidupannya terlalu besar, saking besarnya manusia tidak bisa bersaing. Karena daya dukung kehidupan itu berarti daya dukung buat nyamuk, buat cacing, buat lintah, itu juga hidup di situ. Gitu. Tidak ada motif untuk bersaing gitu. Bukan, kitanya mati sama nyamuk. Gitu. Makanya jangankan yang hidup di zaman Nabi Adam. Bandung waktu tahun 1800-an itu digunakan untuk penjara. Jadi orang-orang yang paling jahat di Belanda itu dibuangnya ke Bandung. Waktu itu masih hutan. Itu makanya di situ tuh ada ranca badak. Ada Cibadak, ada ranca badak, ada apa lagi di situ. Karena di situ memang ada badaknya. Dan di wilayah di sini ada orang Bandung nggak sih? Bandung semua ya? Di Sudirman itu ada namanya Situ Asan. Nah, itu danau titik terdalam yang tahun 1900-an masih ada danaunya di situ. Jadi dulu tuh kan Bandung. Oh, sisa danau itu. Sisa danau tuh di situ. Nah, itu tuh Kang, hujan. Iya, hujan. Nah, hujan. Nah, kipas. Nah, jadi itu tuh jangankan Nabi Adam, manusia aja hidup di situ tuh itu mati semua kan. Mati karena matinya sama nyamuk kita tuh di sini tuh. Jadi tidak bisa bertahan di lingkungan seperti itu ya. Tuh, setelah dikasih materi baru pada nanya kan sebenarnya. Ya. Tadi salah kirain ini apaan nih kulinernya apa kita apa mau gitu. ngebahas dolar naik kan jadi Nabi Adam. Ada yang bertanya? Emang? Oh ada. Tuh kan jadi banyak. Tuh kan jadi loba kan. Sebelum nanya di belakang kedengeran nggak ya? Masih kedengeran nggak? Kalau kurang kedengeran bisa ke depan aja biar lebih enak gitu nanyanya. Saya mundurnya. Kedengeran aman sih aman. Culang-cilengnya mah enak. Tapi Pak Guru tadi ngomong sebelum ku kasih mic-nya ke yang bertanya, orang dulu itu berarti makan daging mentah ngebuat giginya tonggos. Berarti kalau misalkan orang tonggos kayak saya di era sekarang cocok makan daging mentah nggak? Tidak juga sih. Oke silakan Mas. Assalamualaikum Guru Gembul, saya mau nanya mengenai tadi kan tentang Adam yang masih berhubungan ini. Terus gimana kalau apa sih kan Nabi Adam itu kan diturunkan dari surga ya gara-gara katanya kan makan buah hudi gitu ya kalau dari doktrin agama itu. Nah, terus nanti kalau misalkan ya kita meninggal gitu ya terus masuk surga, apakah surga itu sama dengan surga saat Nabi Adam itu waktu diciptakan pertama kali gini? Oh tidak Kang. Oh iya, tapi saya jelasin definisi tonggos dulu karena dia tuh ngaku tonggos padahal tidak. Definisi tonggos itu adalah ketika gigi lebih depan daripada hidung. Nah itu tonggos. Oh. Ya itu.
Tapi dulu mah berarti yang tonggos tuh percaya diri ya, Pak. Disukai wanita gitu kan? Di waktu masih purba iya kan. Ya itu memang disukai wanita waktu itu. Nah tapi balik lagi, apakah surganya sama dengan surga yang Mimi dulu? Kalau surga Taman Eden itu bukan utopia, tapi itu adalah asumsi sejarah gitu. Nah, tapi kalau misalkan surga yang nanti itu adalah utopia. Jadi maksudnya kita akan ada di sebuah tempat yang sepenuhnya baru. Yang silakan akan bayangkan kota terindah, tempat terindah, desa terindah. Nah, surga itu adalah yang bahkan gak sampai bisa dibayangkan. Makanya saya tuh dulu pernah bikin video yang itu tuh kontroversial, padahal saya tuh berpikir bahwa itu tuh ada dalam Islam gitu. Saya tuh dulu bilang bahwa bidadari itu gak ada seperti yang dijelaskan. Karena prinsip dari penjelasan surga dan neraka itu adalah semua bayangan tentang semua yang tidak bisa kita bayangkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam pikiran gitu. Jadi begitu kita membayangkan bidadari bermata jeli dan kemudian terpikirkan, ya itu sebenarnya bukan demikian. Bisa aja surga itu adalah sama sekali yang tidak. Tapi kitab suci membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih proyektif karena kita tuh hanya ngertinya dengan cara seperti itu. Ini sama seperti saya juga sering ilustrasikan, sama seperti kita tuh nggak bisa menjelaskan kepada kucing warna merah. Gitu. Sampai kayak gimana pun seandainya kucing itu bisa ngomong bahasa manusia atau manusia bisa ngerti bahasa kucing, kita tuh gak bisa ngejelasin merah tuh apa. Karena dia kerucut matanya cuma 2, dia hanya bisa melihat warna hijau dan dia bisa melihat warna kuning. Dia gak bisa lihat warna merah. Nah karena itu, sok misalkan gini nih. Akang ini warna, ini warnanya apa? Hitam. Karena kita tuh kerucut matanya tuh 3. Gimana kalau misalkan ada yang punya kerucut matanya 4, kemudian dia tuh mengetahui bahwa ini tuh warnanya sebenarnya bukan hitam, tapi yang lain gitu. Kita sebut namanya misalkan warna ngok-ngok gitu. Ada loh yang lebih pantas daripada ngok-ngok. Nah, jadi maksud saya tuh ya penjelasan atas bidadari itu kita terpaksa menjelaskan secara proyektif karena kita tidak mungkin menjelaskan itu. Iya, karena kalau kita membayangkan sesuatu itu kan hasil dari apa yang pernah kita alami kan, Pak? Iya, betul. Jadi ya betul gitu. Cukup. Saya pernah ngobrol sama Akang pernah membayangkan, pernah ngalamun berfantasi, pernah. Gimana fantasinya? Ya ngageblek gitu. Atau fantasi dalam bentuk suara berarti? Ya mereka berfantasinya dalam bentuk suara. Mimpi mereka juga mimpi dalam bentuk suara. Oh iya, mimpi iya. Iya. Baru kepikiran saya. Kecuali yang pernah melek. melihat Yang pernah melek itu kalau itu beda lagi. Tapi apakah mereka iri dengan nggak iri juga ya karena nggak tahu juga apa Iya. yang Makanya orang yang menderita itu adalah yang pernah ngelihat terus nggak bisa lihat. Kalau yang sejak awal nggak ngelihat, saya tuh ngobrol sama seorang tukang nasyid dulu mah terkenal pisan, Umi Maktum, Pois. Nah, dia tuh baru nyadar bahwa dirinya umur 7 tahun. Jadi waktu dia kecil, dia main sama teman-temannya tuh, dia jadi main layang-layangan, batur narik-narik, dia juga cuma ngebayangin rame. Dia tuh berpikir bahwa orang lain juga seperti dia gitu. Jadi dia kesana kesini tuh dituntun sama temennya gitu. Dan dia tuh seneng, bahagia gitu. Dia baru sadar bahwa dirinya beda itu adalah ketika pas masuk SD, dia gak boleh masuk sekolah. Karena harus masuk ke sekolah yang lain. Oh, teman-temannya masuk. Teman-temannya masuk. Jadi akhirnya dia tuh masuk ke kolong. Jadi sekolahnya tuh masih panggung gitu. Jadi dia masuk ke kolong, kemudian ngedengerin guru bercerita, termasuk di sana tuh ada teman-temannya yang bertanya, tapi kan itu si teman saya gak bisa lihat. Oh iya, nah dijelasin tuh kayak gimana. Nah tapi dia juga sebenarnya nggak ngerti tuh kayak gimana. Dan luar biasanya apa? Walaupun dia tapi dia bisa berkomunikasi dengan kita tuh dengan gaya yang berbeda gitu.
Nah makanya kan anak-anaknya tuh normal, bisa melihat maksudnya, bukan tuna gitu, bukan tuna, tongkol. Nah dia tuh anak-anaknya tuh bisa melihat gitu. Nah si anak-anaknya juga suka ngobrol sama si bapaknya dan si bapaknya tuh cerita, saya tuh bapak mah seneng kalau rumah tuh gini, ininya tuh di sini, ininya tuh di sini. Ya kayak orang ngelihat aja, cuman jadi dia beda melihat dunia dengan cara yang berbeda. Cuman maksud saya kita kan nggak bisa ngasih konsep ke dia bahwa Iya. kuning tuh gitu. Betul. Nah surga juga gitu. Tapi Pak, dengan fakta seperti itu, apakah kalau ada orang sejak lahir, apa sebaiknya tidak dikasih tahu dunia aja? Biar dia bahagia dengan dunia sendiri. Ada kalau sudah sejak lahir mau dikasih tahu juga tetap bahagia. Oh iya. Ya karena dia sudah bisa komunikasi kan, dia sudah bisa ngerti dengan jalan ininya gitu. Bahwa misalkan dia merasakan dengan kakinya, ngerasain dengan penciumannya, dengan pendengarannya gitu. Ya tapi ya biasa aja kata dia mah gitu, dan dia nggak Ya ngelihat karena ini, dia gitu. kan ekspresi itu kan niru orang kan sebenarnya. Jadi ya dia nggak ada bisa niru orang untuk ekspresi. Iya begitu. Ya. Oke, mungkin tadi siapa namanya A? Riksi, Ini asli nggak ada yang bahas dolar ini tuh. Ariksi ya? Iya, dolar. Mungkin habis ini kali ya. Ariksi mungkin ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup? paling satu lagi Pak Guru. Oh iya, siap. Kalau gini ya, kalau misalkan saat itu ya kalau kisah Nabi Adam itu kalau misalkan nggak makan buah huri itu, apakah kita itu akan tetap di surga gitu atau gimana gitu? Jadi gini sebenarnya buah huldi itu gak ada. Buah huldi itu tuh sebutan setan kan. Jadi setan tuh nyebut, Dam itu makan buah huldi itu. Nah sebenarnya itu bukan buah huldi, bukan buah, kan buah huldi itu artinya buah huldi kan apa? Keabadian. Jadi kalau kamu makan itu, kamu akan abadi sama seperti Tuhan. Makan itu biar kamu bisa, tapi jangan bilang-bilang sama Tuhan karena Tuhan cemburuan. Nanti ada dua yang abadi dia marah. Nah jadi sembunyi-sembunyi aja makannya kan gitu kan. Jadi sebenarnya buah itu tuh gak ada namanya. Dalam tradisi Islam tuh gak ada namanya. Kalau dalam tradisi Kristen namanya buah pengetahuan. Buah pengetahuan baik dan buruk. Makanya begitu dia makan, dia tahu bahwa dirinya telanjang, jadi dia malu. Lalu dia bersembunyi di semak-semak, lalu Tuhan mencarinya. Adam, Adam di mana kamu? Nah, itu kan teks Alkitab ya, teks di dalam kitab Kejadian. Nah, itu namanya itu adalah buah pengetahuan baik dan buruk gitu. Nah, pertanyaannya tadi, kalau nggak dimakan, akan seperti apa sekarang? Gitu? Saya nggak tahu sih. Saya jadi gini Kang. Saya tuh akan sangat liar dalam memikirkan tentang bagaimana manusia, bagaimana makhluk hidup, bagaimana dunia. Tetapi sampai sekarang saya tuh tidak punya metodologi untuk memahami bagaimana Tuhan berpikir. Jadi saya mah tidak tahu gitu soal itu. Karena ya Tuhan mah di luar ini kita gitu ya. Jadi memang banyak ulama yang menjelaskan secara detail gitu. Oh berarti sebenarnya Tuhan tuh begini. Kayak Pak Zakir Naik gitu. Tapi saya pikir dia juga hanya berspekulasi aja, membayangkan bahwa Tuhan tuh begini begitu, kemudian mencari logika yang dicocokkan dengan logika manusia gitu. Tapi saya pikir ya emang kalau Tuhan pernah ngomong kayak gitu kan enggak. Jadi misalkan seandainya tidak ada buah huldi, apakah manusia akan jatuh? Oh iya, tetap akan ke bumi. Itu adalah skenario Tuhan. Itu menurut Ibnu Arabi misalkan. Itu mah menurut skenario Tuhan aja biar iseng-iseng berhadiah biar ada teman gitu. Ada citra dirinya yang termanifestasi gitu. Jadi dalam pikiran Ibnu Arabi mah gini Kang. Tuhan tuh bosan. Tuhan gabut. Gabut karena hidup, maha hidup dalam keabadian. Jadi dia tuh gak punya emosi, gak punya perasaan, gak bisa marah, gak bisa sedih, gak bisa takut, gak bisa apa-apa. Nah, jadi maka dia tuh harus memanifestasikan dirinya dalam alam semesta, dalam cermin besar ini. Sehingga dia tuh akhirnya bisa ngerasain takut, ngerasain senang. Dari rasa takut kita, jadi rasa takut selamanya ada, penderitaan selamanya ada. Karena itu adalah cara Tuhan biar Tuhan gak gabut gitu. Nah,
tapi sekali lagi itu pikiran Ibnu Arabi. Saya aslinya tidak pernah tahu dan tidak punya metodologi untuk memahami Tuhan itu bagaimana berpikirnya. Jadi kalau mau penjelasan ala Kang Didi, Nah, kan apa beliau tuh? kan ini kan filosof kan. Nah, Iya. Betul. saya Jawaban sebenarnya itu adalah ya gak ada Tuhan di situ. Kalau Tuhan ada di situ berarti Tuhannya amoral gitu. Iya kan? Jadi kalau seandainya ada Tuhan yang kemudian menciptakan manusia, bikin konspirasi, harus makan buah huldi dulu, padahal itu adalah konspirasinya dirinya sendiri, Iya, ribet agar juga ya. Heeh. kan jadi ribet kan? Ngapain, heeh. Nah, makanya jawabannya adalah Tuhan itu tidak ada, kecuali kalaupun dia ada maka dia amoral. Gitu. Tuh gitu. Jadi kalian Tuh kan hidup bener. serius banget kan? Nah, jadi saya bisa Padahal- menduga pikirannya dia, tapi kalau pikiran Tuhan nggak bisa. Enggak, saya tuh pengen menyampaikan kepada orang-orang yang sangat serius hidupnya, kalian itu hasil iseng Tuhan gitu. Nah, oke kalau gitu. Tapi sekali lagi ya, saya tidak terlibat dalam saya bisa menguraikan banyak sekali teori-teori dari ulama, dari filosof, tapi saya sendiri mengatakan saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan berpikir. Iya. Oke, kalau gitu. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Riksi ya. Bisa diambil vouchernya Riksi? Ini boleh. Gini aja dah biar kayak Yes, biduan dangdut. biduan atau dong. Atau di saya aja ininya tuh vouchernya ada berapa Oke, puluh? boleh. Ada. Sip, Ini terima vouchernya kasih. potongan apa 50%? Wah lumayan. ini. Lumayan Berarti vouchernya. dia 2 pertanyaan 2 voucher gitu. Satu. Oh, satu aja. Tapi kalau nanya lagi satu Ini lagi. kalau 4 100% soalnya dia. Lah, belanja yang banyak ya.